Aduh, kasihan banget nih, Mik. Siapa? Saya punya teman namanya Syahrul. Syahrul. Nah, bukan Syahrul Gunawan ya. Nah, Syahrul ini dia ganteng orangnya sebenarnya. Oke. Badannya atletis. Cuman Mm-mm. satu sayangnya, Apa? dia wibu. Kenapa sih Wibu juga baik-baik Mm-mm. aja sebenarnya kan? Kan itu As, kecenderungan kesukaan toh. bener. Saya mikirnya wibu tuh nggak masalah nih. Nah, Heeh. tapi masalahnya baru kelihatan waktu dia nembak seseorang. Nah, Mm-mm. jadi dia nembak seorang cewek, ceweknya cakep, cakep bener. Oke. Sampai kita juga kaget, wah hebat ya. Apakah saya harus menjadi seorang wibu untuk mendapatkannya gitu kan? Tapi ternyata yang awalnya kita lihat baik-baik saja, pada akhirnya tidak nyampe 3 bulan mereka putus. Oke. Bukan karena ceweknya nggak suka wibu ya. Mm-mm. Dia suka cosplay segala macam gitu. Mm-mm. Harusnya sama kan. Iya. Tapi katanya si Syahrul ini terlalu kaku katanya. Mhm. Jadi dia terlalu kaku, kurang manly, kurang mesra gitu. Mm-mm. Setiap ketemu, watashi wa, mau mengajak anak toh, pergi makan ramen toh. Nah, kayak gitu. Iya, iya. Jadi terlalu kaku dia. Heeh. Padahal sebenarnya secara tampang ada nih gitu. Atau malah jadi cringe ya. Iya sih. Jadi yang cewek, aduh apa sih Aduh gitu. apa sih? Bukannya Anata suka cosplay, Hinata gitu. Saya siap jadi Sasuke ya. Setiap hari seperti itu kan itu awal-awal lucu ya. Heeh. Cuman yang di permasalahan itu katanya dia kurang mesra sih. Oke, kurang Ah, mesra. Musra ini dia nggak masalah kamu ibu, tapi cara dia memperlakukan si cewek ini kurang kurang seperti orang pacaran, kurang mesra, terlalu Iya. kaku gitu. Mm-mm. Memang sepenting itu ya kalau kita bersikap mesra ya. Tiap orang punya konsep mesranya masing-masing di pikiran mereka, Yud. Mm-mm. Mm-mm. Ada yang ketika mesra itu harus ngomongnya ngerayu-ngerayu. Anata mau makan ramen, Bukan, bukan gitu ya? bukan. Bilangnya, sayang kamu kok cantik banget sih, gitu. Kok gitu? Berarti kemarin aku nggak cantik. Konflik dong. Sekarang itu makin cantik gitu. Ah, Aku jadi nggak bisa lepas nih dari kamu gitu. Ada yang oh, suka diberikan kata-kata oke gitu. oke Itu oke oke. mesra, mesra menurut si A mungkin. Betul betul betul. Terus ada juga yang berpikir mesra itu adalah dipenuhi kebutuhannya dalam artian dia butuh apa gitu ya. Mm-mm. Terus pasangannya tuh memperhatikan dia. Oke. Misalnya dia lagi sibuk kerja gitu Kerja kan. gede. Ya, sibuk kerja, habis itu juga mumet gitu kan. Mm-mm. Terus dia mesti nyari data-data tertentu untuk menuhin berkas-berkas dari pekerjaannya gitu. Si pasangannya ini melihat gitu. Oke. Terus pasangannya ini malah ngasih data-data itu, mencarikan data-data itu. Oh, itu termasuk mesra juga. Dalam konsep beberapa orang itu mesra. Karena dibantu dia. Berperilaku mesra gitu. Oke. Terus ada juga yang harus dipeluk, dipupuk kepalanya, dipupuk. Oh, bukan. Bukan ya? Itu digodok itu mana? Ada sih. Oh Ya, ya. dipupuk, habis itu jadi sayang-sayang gitu. Ada yang menurut orang lain mesra itu seperti itu. Oke. Ada yang harus dikasih hadiah. Ada yang sesibuk apapun dia tetap ngabarin. Kalaupun memang ada temennya dadakan minta, meet up yuk, ngumpul yuk gitu. Terus pasangannya berani nolak, nggak bisa. Sekarang lagi ada keperluannya adalah bareng pasangannya itu mesra. Jadi Itu mesra. beda-beda mesranya setiap orang. Beda-beda mesranya ya. Berarti mesra itu perlu kita latih dong ya? Ya, Heeh. beda-beda dan kita harus kenali dulu, terus kita latih juga. Latihannya adalah ya mengenali kebutuhan pasangan. Oh gitu. Kebutuhan pasangan yang menurut Mika paling aneh nih tentang membuat hubungan itu menjadi semakin mesra. Setahu Mika apa sih? Aneh ya. Dengan klien-kliennya Mika dulu. Mungkin kan? Mungkin ada 1-2 gitu. Mungkin terlalu apa ya? Kodependensi mungkin ya. Apa itu? Ketergantungan terhadap orangnya. Oke. Itu aneh sih, kebutuhan yang aneh sih menurut saya. Nah, boleh dijelasin nggak kayak gimana tuh? Iya, jadi ketergantungan terhadap orang itu ketergantungan terhadap pasangannya ya. Jadi dia tuh harus bareng terus, harus apa ya? Pokoknya serba harus deh, harus sama-sama. Oke. Harus apa ya?
pokoknya serasi menurut Serasi. konsepnya dia, padahal pasangannya belum tentu mikir itu gitu. Kalau misalkan ada orang meminta agar dirinya diperlakukan mesra, kemudian si pasangan itu tidak sadar nih, karena menurut dia, saya memberikan perhatian udah mesra, kok katanya kan gitu. Tapi ternyata biasalah namanya pasangan itu pasti kode-kode. Iya. Itu apa yang sebaiknya harus dilakukan ya? Pasangan kode-kode terus kita nggak ngerti gitu ya? Nah, biasanya kan kalau cewek tuh, kok kamu nggak pernah begini sih? Padahal si cowok sudah merasa bahwa apa yang dilakukan itu udah mesra gitu. Oh iya, apa yang dilakukan setelahnya gitu ya? Atau saat konflik itu berlangsung? Nah, mungkin antara dua itu. Mungkin konflik dulu dan setelahnya mungkin ya. Oke, konflik itu kalau misalnya ada muncul karena pasangan kita tidak terima dengan perlakuan kita dan bilang kamu tuh nggak pernah ngerti aku, kamu tuh nggak tahu kebutuhanku apa gitu. Ya ngomong kebutuhanmu apa sayang gitu. Ayo kita ngobrolin ini yuk gitu. Oh jadi seperti itu ya. Oh berarti kalau misalkan dia tidak mengerti sebaiknya dibicarakan. Sebaiknya dibicarakan saat konflik itu. Jadi harus sebenarnya perlu di-clearkan ya dengan cara ngobrolin itu, diskusi. Memang kita sama pasangan yang paling utama adalah bisa ngobrol atau enggak sih. Ngobrolin semua hal termasuk konflik-konflik atau ketidaksamaan persepsi dalam hubungan tersebut. Salah satunya adalah yang satu merasa tidak dipenuhi kebutuhannya. Yang satu merasa sudah memperlakukan pasangan dengan baik. Kok itu kan memang harus benar-benar harus benar-benar diobrolin baik-baik, ketemukan titik temunya gitu. Nah, poin-poin ini yang sebenarnya jarang dilakukan ya? Jarang, karena masih pakai ego sendiri. Masih maunya biar keturutan aja kemauan sendiri itu. Gitu. Benar. Nah, apa yang bisa terjadi ke depannya nih? Misalkan dalam sebuah hubungan yang awalnya tidak dilandasi dengan komunikasi yang baik, tetap berjalan sampai dia masuk ke jenjang lebih serius, apa sih hal yang paling buruk bisa terjadi? Ya syukurlah kalau misalnya sampai ke jenjang serius, berarti itu bertahannya lumayan lama gitu ya. Betul. Tapi kalaupun memang tidak atau bahkan memang sudah ke jenjang yang lebih serius, itu pasti akan ada titik-titik kejenuhan ya. Titik-titik jenuhnya, habis itu juga merasa hampa. Perasaan hampa itu muncul karena nggak dimengerti atau sudah melakukan atau bersikeras untuk memenuhi kebutuhan pasangan, tapi pasangan merasa kurang terus, gitu kan? Ya paling parah adalah selesai di hubungan tersebut. Ada salah satu yang meninggalkan atau kesepakatan memang ya udah kita akhiri gitu. Oh pada akhirnya beneran pisah gitu ya? Iya, itu paling buruk ya? Itu paling buruk sebenarnya. Dan bisa meninggalkan luka juga? Iya, untuk sangat. Kedua belah pihak ya? Untuk keturunan bisa juga kena luka itu? Kalau misalnya keterusan dan didiamkan aja Yud, nggak dicarikan solusi, padahal sama-sama nggak nyaman nih gitu. Iya. Yang satu merasa nggak dimengerti, yang satu merasa sudah berusaha mengerti tapi kok dia nggak terima gitu. Terus ya udahlah jalanin aja lah ini gitu. Sampai mana ujungnya terserah gitu kan. Itu akan ngefek ke anak-anak. Anak-anak juga bingung nih orang tua saya gimana gitu. Iya. Dan anak-anak nanti akan mendapatkan contoh kan. Si anak melihat bahwa si bapak misalnya so sweet. Iya. Tapi ternyata si mamanya punya standar mesra sendiri. Iya, standar mesra. Dia bingung menentukan diri. Jadi ketika dia bertemu dengan pasangan lain yang sebenarnya secara karakter sudah cukup nih, tapi karena dia sudah memikirkan bahwa mesra itu harus seperti ini, akhirnya nggak bareng tuh sama si orang itu. Terlanjur menyerap itu dari orang tua. Karena kan anak itu pasti meniru toh. Iya. Iya kan? Makanya penting sekali kita selagi masih muda ini harus kenal kebutuhan diri kita sendiri dulu. Yang paling gede itu apa? Betul. Kan pastinya banyak ya trennya, orang juga tahu love language itu ya, bahasa cinta, bahasa kasih ada 5 loh itu. 5 ya. Itu dipelajari dan dikenali ke diri dulu, kebutuhan diri sendiri yang paling besar itu yang bagian apa gitu. Apakah quality time-nya, waktu bersamanya gitu ya, atau perlu dikasih hadiah yang membuat kita akhirnya seneng banget aku diperhatiin gitu. Bener ya. Ternyata aku disayang. Ternyata dengan dikasih hadiah jadi
kita punya konsep, oke ini adalah salah satu perilaku mesra gitu. Betul. Terus mungkin act of service mungkin ya. Habis itu juga physical touch harus dipuk-puk. Dan lain sebagainya. Wah, ternyata untuk menjadi orang yang sesuai itu perlu bisa melatih mesra dengan pasangan, penting banget. Penting sekali. Apalagi yang memang butuhnya itu dikasih kata-kata baik. Iya. Words of affirmation, orang bilang kayak gitu benar. ya. Barangkali kenapa akhirnya kita punya kebutuhan itu besar sekali karena kecilnya kita nggak dapet itu. Mungkin kita tumbuh di keluarga yang orang tua kita saling bentak apa segala macam gitu ya, sehingga kita butuh nih untuk menerima kata-kata baik gitu, dan ini akan berlaku dengan siapa kita berpasangan gitu. Iya benar juga ya. Wah kalau begitu Syahrul belajarlah untuk mencoba mesra dengan pasangan kamu nanti ya. Iya. Pasangan Anata nanti. Mesra dulu sama diri sendiri. Mesra dulu sama diri sendiri. Kemudian bangun komunikasi itu ya Syahrul ya. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.